Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada zaman Rasulullah, kemampuan membaca dan menulis masih sangatlah minim. Bahkan dari kalangan sahabat pun dikabarkan tidak banyak yang memiliki kepandaian dalam menulis. Tidak hanya itu, sebelum diturunkan Al-Quran, Nabi Muhammad sendiri dikenal sebagai orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Surah Al-Ankabut. Rasulullah SAW meminta bantuan kepada para sahabat untuk menuliskan wahyu yang diterimanya dari malaikat Jibril. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan diamanahkan kepada Abu Bakar. Pada masa itu terjadi peristiwa perang Yamamah yang mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran meninggal. Atas peristiwa tersebut, kemudian Umar bin Khattab memberikan usulan kepada Abu Bakar untuk menyatukan Al-Quran karena takut ayat Al-Quran menghilang. Saya diutus Abu Bakar untuk ikut memerangi penduduk Yamamah. Lalu tiba-tiba Umar datang dan berkata, "Sungguh perang Yamamah begitu berat bagi para penghafal Al-Quran. Saya khawatir nanti korban berjatuhan hingga menyebabkan Al-Quran hilang dengan wafatnya para penghafal. Saya punya inisiatif agar engkau berkenan mengumpulkan Al-Quran." Selama ini, mungkin yang lebih sering kita kenal sebagai sekretaris Rasulullah hanyalah Zaid bin Tsabit. Padahal masih ada sahabat lainnya yang membantu mengumpulkan serta menyusun Al-Quran sehingga kita masih bisa membacanya hingga saat ini. Berikut kisah 4 sahabat Nabi yang bertugas menulis wahyu yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, Zaid bin Tsabit. Zaid bin Tsabit merupakan sahabat Rasulullah SAW yang dikaruniai kepandaian dalam hal membaca dan menulis. Pada saat itu, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit untuk mempelajari bahasa Yahudi dan Ibrani. Zaid bin Tsabit mampu mempelajarinya selama 19 hari. Oleh karena itu, Zaid bin Tsabit dipercaya untuk menjadi sekretaris Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar meminta Zaid bin Tsabit untuk menghimpun Al-Quran. Mendengar amanah yang begitu besar tersebut, awalnya Zaid bin Tsabit menolak. Namun, setelah dipertimbangkan kembali, Zaid bin Tsabit membuat sebuah syarat. Syarat yang diajukan Zaid ialah ayat yang akan dimasukkan ke dalam Al-Quran harus memiliki bukti tertulis dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang sahabat. Dengan kesepakatan tersebut, akhirnya ayat Al-Quran dapat ditulis dan dibaca hingga sekarang. Kedua, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Rasulullah SAW yang fasih dalam hafalannya. Pemahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran menjadikannya dipercaya untuk menuliskan wahyu. Ubay bin Ka'ab merupakan orang pertama yang menuliskan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. "Wahai Ubay bin Ka'ab, aku diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepadamu.
Ubay yang mendengar itu merasa terkejut dan memastikan kembali pada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, benarkah namaku disebut Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar, namamu dan keturunanmu di tingkat tertinggi." Ketiga, Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan merupakan salah seorang sahabat yang ditunjuk untuk menuliskan wahyu melalui saran dari malaikat Jibril. Muawiyah merupakan sosok penulis wahyu yang paling kontroversial. Meski karakternya yang dianggap tidak islami, sesungguhnya Muawiyah adalah sosok negarawan dan politikus ulung. Muawiyah adalah pendiri Daulah Umayyah yang merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Keempat, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah sepupu yang sekaligus juga menjadi pengawal setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap luka pada tubuhnya adalah bukti kecintaan dan kesetiaannya pada Rasulullah dan agama Islam. Zubair memeluk agama Islam sejak usia 16 tahun. Keputusannya ini bahkan tidak dilarang oleh kedua orang tuanya. Terlahir dari keluarga terpandang, ibunya bernama Sofiyah yang merupakan salah satu putri dari pemuka kaum Quraisy yang juga jadi pelayan Ka'bah. Ibunya ikut memeluk agama Islam dan hijrah bersama Zubair, sedangkan Zubair sendiri juga merupakan salah seorang yang turut serta dalam penulisan wahyu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua selaku umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.